Setelah kita mempelajari model matematika, maka kita akan melanjutkan pelajaran kita nilai optimum suatu bentuk objektif. Nilai optimum dari suatu fungsi objektif f, x, y didefinisikan sebagai nilai fungsi minimum atau maksimum yang dapat dicapai ketika kombinasi variabel x dan y disubstitusikan dengan bilangan real tertentu. Nah, kita perhatikan sebagai contoh, ini adalah suatu daerah arsiran yang dibatasi oleh 3 garis, yaitu garis yang pertama. Kalau kita misalkan ini adalah garis yang pertama, berarti garis yang pertama itu adalah x sama dengan 2. Kemudian kalau kita misalkan ini adalah garis yang kedua. Garis yang kedua ini, ya di sini buat garis yang kedua ini melalui titik dengan koordinat negatif 4, 0, dan 0,2. Sedangkan garis yang ketiga, ini garis yang ketiga melalui titik dengan koordinat 2,0 dan 0, negatif 2. Kita perhatikan daerah arsiran dibatasi oleh garis X sama dengan 2, garis yang melalui 2 titik, dan garis yang melalui 2 titik yang lain. Nah, bagaimanakah kita akan menentukan nilai maksimum dari daerah arsiran ini, di mana fungsi objektif atau fungsi tujuannya adalah 3x tambah 5y. Berapakah nilai maksimumnya? Nah, untuk menentukan nilai maksimum dari gambar daerah arsiran ini, maka kita perhatikan kembali ke gambar bahwa gambar ini tadi dibatasi oleh 3 garis dan setiap garis berpotongan di satu titik. Ya, yang pertama di titik A. Kemudian di titik B, dan di titik C. Nah, berapakah masing-masing koordinat dari titik A, B, dan C? Maka bisa kita akan tentukan dari tabel berikut. Nah, titik A dengan koordinat 2,0, berarti x-nya 2, y-nya 0. Titik A dengan koordinat 2,0. Kita tentukan nilai f, x, y-nya, kita gantikan x dengan 2, y dengan 0. Maka 3 kali 2 ditambah 5 kali 0 sama dengan 3 kali 2, 6. Tambah 5 kali 0, 0. Berarti 6 ditambah 0 sama dengan 6. Kemudian kita lanjutkan dengan koordinat titik B dan koordinat titik C. Nah, untuk menentukan koordinat titik B, maka bisa kita lihat kembali titik B. Ya, coba kita perhatikan titik B. Titik B, ya, titik B ini adalah perpotongan garis X sama dengan 2, ya, koordinat titik B. Koordinat titik B. Ya, titik B adalah perpotongan 2 garis, yaitu yang pertama garis X sama dengan 2. Ya, kita lihat koordinat titik B adalah perpotongan garis 1. Garis 1 itu adalah garis X sama dengan 2. Dan garis yang kedua, garis 2 perhatikan garis 2 melalui titik, ya, melalui titik negatif 4,0 dan 0,2, dan
negatif 4,0. Nah, kembali kita ingat pelajaran kita sebelumnya bahwa untuk menentukan persamaan garis melalui dua titik, yaitu dengan rumus AX ditambah BY. Berarti A-nya di sini sama dengan 2, B sama dengan negatif 4. Maka rumusnya menjadi 2X. Karena di sini kurang, berarti di sini kurang. Tambah min, positif kali negatif adalah negatif, berarti kurang 4. Y sama dengan 2 kali negatif 4 adalah negatif 8. Inilah persamaan garis yang kedua. Maka untuk menentukan koordinat titik B, kita substitusikan nilai X sama dengan 2 ini ke persamaan garis yang kedua. Maka jika X sama dengan 2, perhatikan 2 dikali ganti X-nya dengan 2. 2 kali 2 dikurang 4Y sama dengan negatif 8. Maka 2 kali 2, 4. 4 kurang 4Y sama dengan negatif 8. Maka negatif 4Y sama dengan, kita pindahkan ke ruas. Pindah ruas menjadi kurang 4, maka negatif 8 kurang 4. Sehingga negatif 4Y sama dengan negatif 8 kurang 4 itu sama dengan negatif 12. Sehingga didapat Y sama dengan negatif 12 per negatif 4 sama dengan 3. Maka didapat di sini koordinat titik B adalah X, Y, berarti 2,3. Kemudian kita lanjutkan menentukan koordinat titik C. Nah, kembali kita ke gambar tadi bahwa titik C ini diperoleh dari perpotongan garis 2 dan garis yang ketiga. Nah, dari soal kita tadi, garis 2, persamaan garis 2 adalah, ini tadi kita dapat persamaan garis 2, 2X kurang 4Y sama dengan negatif 8. Kemudian garis 3, nah kita lihat garis 3. Garis 3 ini melalui dua titik. Melalui titik, kembali kita lihat garis 3 melalui titik 0, negatif 2 dan 2,0. Maka garis yang ketiga melalui titik 0, ya di sini tadi ya 0, negatif 2 dan 2,0. Maka seperti pelajaran kita sebelumnya bahwa untuk menentukan persamaan garis melalui dua titik, kita gunakan rumus, maka jawabannya negatif 2X ditambah 2Y sama dengan negatif 2 kali 2 adalah negatif 4. Nah, inilah persamaan garis yang ketiga. Maka berapakah koordinat dari titik C? Kita lihat persamaan garis yang kedua dan garis yang ketiga, yaitu 2X, ya yang ini tadi kembali kita tuliskan, itu 2X kurang 4Y sama dengan min 8 min 2X tambah 2Y sama dengan negatif 4. Ini boleh kita gunakan cara eliminasi substitusi yang sudah kita pelajari di kelas 10. Nah, kalau kita eliminasi itu mungkin lebih sederhana, maka kedua ruas kita eliminasi X, maka kedua ruas ditambah, ya. 2X tambah min 2X sama dengan 0. Negatif 4Y tambah 2Y sama dengan negatif 2Y. Min 8 tambah min 4 adalah min 12. Maka didapat Y sama dengan min 12 bagi min 2 adalah 6. Maka kita peroleh koordinat titik C adalah X, Y. Ya, Y-nya sudah kita dapat, X-nya bisa kita tentukan lagi.
Berarti didapat Y6, kita substitusikan Y6 itu ke salah satu persamaan. Kalau kita misalkan ke persamaan 1 menjadi 2X kurang 4, Y-nya kita ganti 6, berarti 4 kali 6 sama dengan negatif 8. Maka 2X kurang 4 kali 6, 24 sama dengan min 8. Maka di sini didapat 2X sama dengan negatif 8 tambah 24 sama dengan 16. Maka diperoleh di sini nilai X sama-sama dibagi 2, 16 bagi 2 sama dengan 8. Kalau begitu didapat koordinat titik C adalah 8,6. Nah, dari uraian kita ini tadi sudah kita dapat koordinat dari titik A, B, dan C. Nah, seperti uraian kita tadi, ya, kembali ke soal kita tadi, maka titik B dengan koordinat titik B adalah 2,3 dan koordinat titik C adalah 8,6. Nah, kita substitusikan nilai ini ke fungsi tujuan tadi. Kita substitusikan nilai B, titik koordinat B23 ke fungsi tujuan fxy. Maka hasilnya adalah 3 kali 2 tambah 5 kali 3 sama dengan 3 kali 2, 6. 5 kali 3, 15. Berarti 6 tambah 15 hasilnya adalah 21. Yang ketiga, titik C dengan koordinat 86 kita masukkan ke fungsi tujuan tadi. Maka jawabannya adalah 3 kali 8 ditambah 5 kali 6 sama dengan 3 kali 8 tambah 5 kali 6. Hasilnya adalah 3 kali 8 ditambah 5 kali 6 sama dengan 54. Nah, dari ketiga jawaban yang kita dapat itu 6, 21, 54. Maka nilai yang paling banyak atau nilai maksimum adalah 54. Sehingga nilai maksimum sama dengan 54. Kalau ditanya nilai minimum berarti angka yang paling kecil yaitu 6. Demikianlah anak didik kami sekalian, uraian dari penyelesaian nilai optimum suatu bentuk objektif.